نواصل أستاذنا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-wabilis sayyib min al-kalimit tayyib, wa daraba Allahu azza wa jalla li hadha an-nuri wa mahalliha wa hamilihi wa madatihi masalan bil miskat, wa hiya al-quwwatu fil haiti, fahiya masalus sadri fahiya mislu sadri, wa fi tilkal miskati zujajatun min asfa zujaj, wa hatta subihat bil kawkibi ad-durri fi bayadihi wa safaihi, bil kawkabi durri fi bayadihi wa safaihi, wa hiya mislu qalbi, wa subbiha biz zujaja li'annaha jama'at awsafan hiya fi qalbil mu'min, wa hiya as-safa'u warriqatu wassalabatu, fayarul haqqa wal huda bisafaihi, wa tahsulu minhu ra'fah wa tahsulu minhu ar-ra'fatu warrahmatu wasyafqatu biriqqatihi wasyafaqatu biriqqatihi, wa yujahidu a'da Allah ta'ala wa yughallitu alaihim wa yastaddu fil haqqi wa yaslubu fihi bisalabatihi, fala tubtilu sifatun minhu sifatan ukhra wala tuadiha bal tusaiduha wa tuadiduha, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, wa qala ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik, wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna at-ta'wila. Al-ikhwatu fillah, kita akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir surat An-Nur, ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah dia cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahayanya bagaikan miskat, ruang kedap udara. Kamathali miskatin, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dalam ruang kedap udara ini ada lentera, lampu. Ya, al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dalam kaca yang bening. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu begitu beningnya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya, yang berkelap-kelip. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Lampu tersebut bahan bakarnya terbuat dari minyak yang penuh berkah. Syajaratin mubarakatin zaitunatin, dari pohon zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, yang dia tumbuh bukan di barat ataupun di timur, tapi di tengah antara keduanya. Yakadu zaituha, hampir-hampir cahayanya, yudhi, hampir-hampir bahan bakarnya, yudhi'u, memberikan cahaya, walau lam tamsashu narun, walaupun belum lagi dihidupkan padanya api. Nurun ala nur, itulah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Begitulah Allah memberikan cahayanya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah berikan bagi manusia perumpamaan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang tafsir ini, wa daraballahu azza wa jalla li hadzal nuri wa mahallihi wa hamilihi wa madatihi
Masalan bil mishkati. Allah berikan perumpamaan tentang cahaya Allah. Cahaya tersebut kemudian tempatnya dan pembawanya dan materinya bagaikan perumpamaan al-mishkat. Apa itu al-mishkat? Wahia al-quwwatu fil haid. Al-mishkat adalah merupakan tempat ruangan kecil yang nempel di dalam dinding yang dibuat dia masuk ke dalam, cekung masuk ke dalam untuk ditempatkan padanya ya lampu. Itulah maknanya mishkatin. Ya. Sebagaimana kita melihat itu di belakang antum di bawah jam itu ada tempat disimpan berbagai macam hal untuk kebutuhan video. Begitulah kira-kira. Dia ada ruang kecil sekali, pas-pasan untuk lampu ya yang dia masuk ke dalam agar cahaya lampu lebih terang. Namanya mishkatun. Setiap lampu ini ada mishkatnya. Ya. Wahya mithlus sadri. Perumpamaan mishkat ini bagaikan perumpamaan dada kita. Dalam dada ini ada bersarang hati. Ya, wa fitil kal mishkati zujajatun. Bagaimana dalam mishkat tersebut, dalam ruangan tersebut terdapat kaca. Kalau kita bayangkan lampu dahulu kala itu, ya dia itu di dalam kaca yang bening sekali. Ingat lampu semprong, ya, yang sekarang mungkin hampir-hampir punah. Dulu masih ada namanya lampu semprong. Mana antum masih mendapatkan lampu semprong kan? Tilka wa fi tilkal mishkati zujajatun min asfaz zujaj. Ya, dalam mishkat itu ada kaca bening min asfaz zujaj, kaca yang sangat bening sekali supaya dapat memancarkan sinar. Kan? Ya, kaca lampu mobil saya berikan perumpamaan selalu kaca lampu mobil karena itu yang ada bersama kita. Kalau sudah lama, ya sudah tak bening lagi, sudah berumur, kacanya sudah tak mampu lagi menembuskan suara dengan menembuskan cahaya dengan baik. Biasanya kacanya biasanya lampunya tak penuh, lampunya tak utuh, lampunya tak sempurna. Kenapa? Karena kacanya sudah lagi tak bening. Maka perumpamaan ini bagaikan kaca yang bening. Wa hatta syubbihat bil kaukab, beningnya dia diberikan perumpamaan dalam Quran bagaikan al-kaukab. Ya, kaukab adalah bintang yang berkelap-kelip. Ad-durri fi bayadhihi, bintang yang berkelap-kelip, ya, fi bayadhihi wa safaihi, menggambarkan betapa putihnya dia, betapa jernihnya dia. Ya. Wahia mithlul qalbi. Kalaulah al-quwwah tadi, al-mishkat, itu perumpamaan dada. Dalam dada ini ada hati. Dalam al-quwwah tadi, dalam mishkat tadi ada lampu. Ya, maka demikian jugalah perumpamaannya. Wahia mithlul qalbi. Begitulah perumpamaan hati. Hati itu ibarat lampu yang terdapat dalam ruangan yang kedap ya daripada cahaya. Wa syubbiha bizujajati, lampu tersebut disifati dengan kaca, li'annaha jama'at awsafan hiya fi qalbil mu'min, yang mana karakteristik kaca ini menggabungkan beberapa sifat, dan sifat itu semua ada dalam hati seorang mukmin. Wa hiya as-safa, sifat kaca ini adalah pertama jernih, sehingga dapat pantul kepadanya daripadanya cahaya. Jernih, as-safa. Ia memantulkan apa yang ada daripada cahaya tersebut, tak tertutup. Bagaimana kalau semprong yang hitam sudah tak pernah dibersihkan lama, ketika dihidupkan semprong ini cahayanya tak sempurna. Kenapa? Karena semprong itu sudah menghitam, tak dibersihkan lama.
Ya, subhanallah. Payah menjelaskan semprong ini untuk anak-anak yang tak pernah tahu apa itu semprong. Ya. Lianna jamat awsafan hiya fi qalbil mu'min. Sifat ya lampu ini ya kaca tersebut menggabungkan beberapa sifat terdapat di dalam orang mukmin. Pertama adalah as-safa, sifat karakteristik lampu ini ya semprong ini kacanya jernih, ar-riqqah tipis. Tipis sekali semprong tuh. Was-salabah, meski tipis tapi kuat. Ya. As-salabah keras. Kena angin tak mengapa. Ya. Tak mengapa dia kena angin, kena berbagai macam udara-udara. Dia keras. Ya. Dia tidak lentur, dia keras. Menggabungkan tiga sifat. Pertama, jernih. Yang kedua, tipis. Yang ketiga, keras. Begitulah perumpamaan hati orang mukmin. Fayaral haqqa wal huda bisafaihi. Orang mukmin ini dengan mudah melihat kebenaran, melihat cahaya karena jernihnya hati tadi. Ya, sebagaimana cahaya ini mudah dipantulkan karena jernihnya kaca semprong tadi. Wa tahsulu minhu ar-ra'fatu war-rahmatu wasyafaqatu biriqqatihi. Dan hati orang mukmin ini dalamnya ada ar-ra'fah, rasa cinta, kasih, belas kasih. Ada rasa rahmat. Ya, ada rasa iba biriqqatihi. Karena tipisnya hatinya. Bagaikan tipisnya apa tadi? Kaca semprong, tipis. Hati orang mukmin itu tipis, tak tebal, mudah tersentuh. Lihat yang orang-orang yang susah hatinya tersentuh. Ya, ini ciri-cirinya. Hatinya lembut. Ya, hatinya tipis, mudah tersentuh, mudah merasa rahmat, iba. Kau tengoklah orang yang paling rahmat kepada manusia, Nabi SAW. Kenapa? Karena begitu kuatnya hati Nabi SAW, begitu lembutnya hati Nabi SAW, begitu mudah tersentuh. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi, lembut hatinya. Maka orang mukmin yang memang kuat cahayanya yang terdapat dalam hati, hatinya adalah bagaikan semprong perumpamaan hati yang begitu ya tipisnya, begitu mudahnya tersentuh, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis gampang diterima. Ya, melihat orang dengan kacamata iba dan belas kasih, ini sifat orang mukmin. Tetapi manakala dalam pertempuran, dalam jihad, wa yujahidu a'dallah, dia akan berjihad melawan musuh-musuh Allah, wa yaghlidhu alaihim, dia akan keras terhadap kaum kafirin. Dalam medan peperangan tak ada cerita lembut. Jumpa musuh dalam medan pertempuran tak ada cerita lembut. Wa ishtaddu fil haqq, begitu kerasnya dia, kokohnya di dalam memegang kebenaran. Wa yaslubu fihi bisalabatihi, kerasnya dia bagaikan kerasnya materi daripada kaca semprong yang tipis tersebut. Meski tipis tapi keras. Maknanya tipis, hatinya lembut, mudah tersentuh, rasa ibanya penuh. Maha keras, jangan diganggu. Kalau diganggu orang mukmin bagaikan lebah. Ya, lebah itu aman, memberikan banyak segala kebaikan, memberikan kebaikan kepada bunga, memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitar, memberikan madu kepada manusia, tapi jangan diganggu. Kalau diganggu, bayangkanlah bagaimana kalau ini lebah kalau diganggu, datang menyerang dan mereka rela mati dalam serangan tersebut. Begitulah orang mukmin, jangan diganggu. Kalau diganggu, dia akan berjihad. Kalau berjihad, dia akan menjadi keras, tegas. Washtaddu fil haqq, kokoh dalam memegang kebenaran. Wa yasrubu fihi bisalabatihi, keras dalam mempertahankan kebenaran. Ya. Fala tubtil sifatun minhu sifatan ukhra. Dan ketiga sifat ini ada dalam diri seorang mukmin. Sebagaimana ketiganya ada pada kaca, jernih, lembut, tapi dia kokoh. Ya. Jernih, mukmin melihat dengan kacamata
iman yang hak daripada yang batil, yang bid'ah daripada yang sunnah, iman daripada kufur. Dia bisa membedakan karena jernihnya tadi, sebagaimana cahaya yang menembus ketika kaca tersebut jernih. Adapun tipis, begitulah hati orang mukmin, gampang tersentuh, ya, gampang diingatkan. Dalamnya ada sifat rahmat, syafaqah. Keras kapan? Ketika berjihad. Jadi Allah SWT 3 karakteristik ada padanya, 3-tiganya ada dalam diri seorang mukmin. Wala tu'adiha, ketiganya bukanlah bertentangan, bal tusa'iduha wa tudaddidu wa tu'adiduha. 3 sifat ini saling kuat menguatkan, kokoh mengkokohkan. Allah mengatakan tentang orang mukmin, asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Kapan? Dalam medan peperangan. Ya. Dalam muamalah sehari-hari mereka biasa. Ya. Ruhama'u bainahum. Sesama orang mukmin mereka belas kasih, cinta, iba. Ruhama'u bainahum. Inilah gabungan 2 karakteristik sifat kaca tadi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tentang nabinya, fabima rahmatim minallah, hanya dengan sebab rahmat Allah lah kepadamu, linta lahum, engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. Nabi itu disifati Allah lemah lembut, bukan keras hatinya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau itu keras, hatimu kesat, lan faddu min haulika, pastilah orang akan jauh daripadamu, lari daripadamu. Nabi dicintai oleh seluruh manusia, bahkan musuh-musuhnya pun mencintainya karena adabnya, akhlaknya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara, perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin, perangi orang-orang munafik, waghluz alaihim, tegaslah kepada mereka, keraslah kepada mereka. Inilah perumpamaan apa tadi? Kaca semprong dengan perumpamaan hati orang mukmin. Dada itu perumpamaannya sama dengan miskat, ruangan kedap cahaya. Dalam ruangan itu ada lampu. Lampu itu ada kaca. Inilah sifat-sifat kaca. Lampu itulah hati orang mukmin yang dibalut dengan kaca yang memiliki 3 karakteristik. Ya, apa karakteristiknya? Jernih, lembut tapi kokoh. Kira-kira apa kawan-kawan sekalian? Ini perumpamaan semua. Perumpamaan ini luar biasa. Imam Al-Qayyim luar biasa menggambarkan. Naam. Wa fi atharin al-qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardihi fa ahabbuha ilaihi araqquha wa aslabuha wa asfaha. Dalam athar disebutkan al-qulubu, hati-hati manusia, aniyatullahi ta'ala fi ardihi. Dia bagikan perumpamaan wadah-wadah Allah. Aniyah adalah wadah untuk menyimpan makanan atau minuman, itu namanya aniyah. Kebanyakan digunakan untuk menyimpan minuman. Jadi hati-hati mukmin bagi perumpamaan wadah-wadah milik Allah di bumi ini. Fa ahabbuha ilaihi, maka hati yang paling Allah cintai adalah ya araqquha, hati yang paling tipis, mudah tersentuh, mudah menangis, iba melihat orang, ingin orang baik selalu. Ya, araqquha wa aslabuha. Tapi dia paling kokoh, paling tipis, mudah tersentuh, paling kokoh dalam memegang kebenaran. Wa asfaha, paling jernih. Jadi sesuailah apa yang dikatakan Muqayyim tersebut dengan athar ini. Naam. Wa bi izai hadzal qalbi qalbani matmumani fi tarfai naqidin. Naam. Berkata Muqayyim rahimahullah, ya, berseberangan dengan hati ini ada 2 hati yang begitu tercela. Keduanya berada pada kubu yang sangat bertentangan satu sama lain. Hati mukmin bagaikan lampu lentera tadi. Sekarang ada hati-hati lain. Mari kita lihat apa hati-hati lain, jenis hati lain. Naam. Ahaduhuma qalbun hajariyun qasin la rahmata fihi wala ihsana wala birra wala lahu safa'un yara bihil haqqa bal huwa jabbarun jahilun la alimun bil haqqi wala rahimun lil khalqi. Allahu akbar. Inilah hati yang
bertentangan daripada hati orang mukmin ini. Yang pertama namanya qalbun hajariyun qasin, hati yang membatu keras, la rahmata fih, tak ada padanya sifat rahmat, wala ihsan, tak ada dalam hatinya itu sifat untuk berbuat kebaikan, bir, ya, wala lahu safaun yara bihi al-haqqa. Hati hajarun ini, hajariyun, hati yang keras ini, tidak ada padanya sifat yang ada pada kaca tadi, safa jernih, tak ada padanya jernih, dia gelap, kelam, tak bisa melihat kebenaran. Bal huwa jabbarun jahil, dialah hati orang yang sombong tapi bodoh, jahil. La aliman bil haq, tak tahu kebenaran, wala rahimun lil khalqi, tak ada belas cinta kasih kepada makhluk. Kau tengok para pembegal, para perampok, para pembunuh, subhanallah, adakah dalam hatinya kelembutan? Tak ada. Kau tengok yang tersebar kadang-kadang orang-orang yang hatinya batu, culik anak kecil, kemudian diambil alat-alat tubuhnya, diambil ginjalnya. Alhamdulillah min dzalik. Ini manusia yang sama dengan batu, tak ada padanya rahmat, tak ada rasanya iba lagi. Banyak orang yang punya hati seperti ini, membunuh orang biasa, menghabisi nyawa orang biasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang dengan pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, dia membunuh orang dengan sesuka hatinya. Ya, menyiksa, membunuh, seolah-olah nyawa manusia di tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hati yang disebut dengan nama hajariyun, hati yang bagaikan batu kerasnya, tak peka, tak peduli dengan manusia. Ya, yang penting bagaimana dirinya dalam kenikmatan. Orang jangan pikirkan, biarkan manusia. Subhanallah, ini hati jenis orang-orang kafir yang membatu, yang berbuat kezaliman kepada manusia. Tengoklah hati penguasa-penguasa zalim, beginilah. Tak ada rasa belas kasihnya kepada rakyatnya, dibantainya rakyatnya, dan seterusnya. Naam. Wa bi'izaihi qalbun dha'ifun ma'iyun la quwwata fihi wa la istimsaka bal yaqbalu kulla suratin wa laysa lahu quwwatun hafidatil kaswar quwwatu hifdhin wa laysa lahu tilka suwar wa laysa lahu quwwatu hifdhin tilka suwar wa la quwwatu ta'siri fi ghairihi wa kullu ma khalatahu athara fihi min qawiyyin wa dha'ifin wa tayyibin wa khabithin. Dan di sisi lain tadi jenis hati batu, bi'izaihi, berseberangan dengannya di ujung satunya, qalbun dha'ifun ma'iyun, hati lemah yang dia begitu ma'iyun, bagikan air. Qalbun dha'ifun ma'iyun, memiliki sifat karakteristik sifat air. Kalau tadi sifat batu keras, ini sifat air. La quwwata fihi, air ini tak memiliki kekuatan apapun, di mana dimasukkan dia masuk. Wala istimsak, air itu tak bisa menahan, kalau letakkan dia akan tumpah menyebar. Bal yaqbal kulla surah, yang namanya air itu akan mengikuti dimanapun apapun bentuk, ya, materi yang menyimpannya. Bila bentuknya seperti ini, bentuk gelas, maka dia akan mengikuti bentuk gelas. Ya, masukkan ke dalam bentuk teko, dia akan membuat bentuk teko. Dia tak punya sama sekali keistiqomahan, mudah berubah-ubah. Ini hati yang lemah. Ya, di mana dia berada, dia ikut. Sebagaimana air itu akan mengikuti bentuk apapun juga, di mana dia berada. Ya, kau buat botol kecil, masukkan air, tetap mengikuti bentuk botol. Luar biasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Bal yaqbalu kulla suratin, dia siap untuk menerima bentuk apapun. Wa laysa lahu quwwatu hifdzi tilka suwar, dia tak mampu untuk menjaga bentuk tersebut. Ya, kau keluarkan air dari sini, seketika akan berubah bentuk, mencair, menyebar. Tak mampu dia menjaga bentuk asal gelas yang dia sekarang berada padanya, karena memang dia bukanlah kerjanya untuk ya, menjaga bentuk-bentuk. Dia menempati bentuk apapun. Ya,
Beda kalau air tersebut dibekukan, mungkin bisa meniru bentuknya. Ketika dia beku, dibekukan air, letakkan, mungkin bisa meniru sesaat. Tapi kalau air belaka tak membeku, dia tak bisa menjaga bentuk itu. Wala quwwata ta'thir fi ghairihi. Dia pun tidak memiliki efek kepada yang lain. Dia tak merubah yang lain, dia mengikuti bentuk yang lain. Wa kullu ma khalatahu athara fihi. Apapun yang dimasukkan dalamnya, dia akan berubah. Anda masukkan ke dalamnya teh, berubahlah jadi teh. Anda masukkan kopi, berubahlah jadi kopi. Masukkan padanya susu, berubahlah jadi bentuk susu. Hati yang pelin-pelan. Ini hati yang lemah. Siapa yang di sampingnya, itulah dia bentuknya. Siapa yang mencekokinya, itulah dia. Cekoki dengan berbagai macam keburukan, jadilah dia buruk. Berkawan sama kaum komunis, ateis, jadilah dia ateis. Berkawan dengan ahlu bid'ah, jadi dia ahlu bid'ah, dan seterusnya. Wa kullu ma khalatahu athar fih min qawiyyin wa dha'if. Apapun, baik materi itu materi yang kuat. Bagaimana kopi membuat berubah semua bentuknya. Wa dha'if, materi yang lemah pun bisa merubahnya. Teh tak sekuat kopi. Ya, wa tayyibin wa khabith. Apapun ditempatkan padanya, masukkan ke dalamnya sesuatu yang harum, dia akan menjadi harum. Masukkan sesuatu dalamnya yang busuk, dia akan menjadi busuk. Naam. Wa fi zujajati misbahun wa huwa an-nurul ladzi fil fatilah. Cukup sampai di sini kawan-kawan. Berhari-hari kita, berminggu-minggu masih dalam penjelasan tafsir surat Nur. Tak mengapa, yang penting kita paham. Ya. Anda berharap antum paham. Saya berhusudan antum paham. Kalaupun antum tak paham, tanyakan lagi nanti. Ya. Memang ini bahasa yang tinggi, Ibnu Qayyim sastrawan. Ya. Sementara bahasa kita rendah, tapi tak mengapalah. Semoga Allah beri kepada kita kepahaman yang baik. Dan kita wajib menjadi hati-hati yang digambarkan dalam surat Mukmin, hati orang mukmin. Hati yang dalamnya ada cahaya yang terang, benderang, hati yang mengumpulkan 3 karakteristik. Jernih, mengetahui yang hak daripada yang batil. Ya, yang bid'ah daripada yang sunnah. Kemudian dalamnya sifat ar-riqqatu, ar-ra'fatu, wasyafaqatu warahmah. Hati yang mudah tersentuh, tipis, ya, gampang iba, dan seterusnya. Yang ketiga as-salabah, kokoh memegang kebenaran. Tak sebagaimana 2 sifat hati yang tadi disebutkan. 1, qalbun hajariyun, hati yang bentuknya batu. Yang kedua, qalbun ma'iyun, hati yang bentuknya air. Ini kedua hati yang bermasalah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.